servis sepeda motor dalam episode perawatan dan perbaikan sistem penerangan. Langsung saja, ini dia. Pemirsa, suatu sistem yang tidak kalah pentingnya dalam sepeda motor adalah sistem penerangan. Sistem penerangan sangat diperlukan untuk keselamatan pengendaraan, khususnya di malam hari dan juga untuk memberi syarat atau tanda pada kendaraan lainnya. Sistem penerangan pada sepeda motor dibagi menjadi dua fungsi, yaitu 1. Sebagai fungsi penerangan atau illumination, dan 2. Sebagai pemberi isyarat atau peringatan atau signaling atau warning. Sedangkan yang termasuk ke dalam fungsi penerangan antara lain 1. Headlight atau lampu kepala depan, 2. Tail light atau lampu belakang, 3. Instrument light atau lampu-lampu instrumen, dan yang termasuk ke dalam fungsi pemberian isyarat adalah A. Brake light atau lampu rem, B. Turn signals atau lampu sein atau tanda belok, C. Oil pressure dan level light atau lampu tanda tekanan dan level oli, D. Neutral light atau lampu netral untuk transmisi dan personaling, lampu depan atau headlight. Lampu depan dipasang pada bagian kepala sepeda motor, berfungsi untuk penerangan dengan lampu saat sepeda motor berjalan di malam hari. Syarat-syarat penggunaan lampu depan adalah A. Kekuatan lampu depan untuk penerangan dengan daya 25 watt. B. Untuk lampu jarak pandang tidak lebih dari 100 meter dan dapat dengan jelas melihat keadaan jalan di depan. C. Untuk menghidupkan lampu dan memindahkan lampu jauh dekat menggunakan saklar lampu dan saklar dim. Selain kabel dan konektor atau sambungan, komponen-komponen sistem lampu kepala antara lain A. Saklar lampu atau light switch. Saklar lampu berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu. B. Saklar lampu kepala atau dimmer switch. Saklar lampu kepala berfungsi untuk memindahkan posisi lampu kepala dari posisi lampu dekat ke posisi lampu jauh atau sebaliknya. C. Bola lampu kepala atau beam. Terdapat dua tipe lampu besar atau lampu kepala atau headlight, yaitu 1. Tipe semi-sealed beam dan 2. Tipe sealed beam. Lampu kepala biasanya menggunakan low filament beam untuk posisi lampu dekat dan high filament beam untuk posisi lampu jauh. Tipe semi-sealed beam adalah suatu konstruksi lampu yang dapat mengganti dengan mudah dan cepat bola lampunya atau bulb. A. Bola lampu biasa atau filament tipe tungsten. B. Bola lampu quartz halogen. 2. Tipe sealed beam. Pada beberapa model sepeda motor generasi sebelumnya, lampu kepalanya menggunakan tipe sealed beam. Tipe ini terdiri dari lensa atau glass lens, pemantul kaca atau glass reflektor, filamen, dan gas di dalamnya. Lampu belakang dan rem atau tail light dan brake light. Lampu belakang berfungsi memberikan isyarat jarak sepeda motor pada kendaraan lain yang berada di belakangnya ketika malam hari. Sedangkan lampu rem berfungsi untuk memberikan isyarat pada kendaraan lain agar tidak terjadi benturan saat kendaraan mengerem. Lampu rem ini pada sepeda motor biasanya digabung dengan lampu belakang. Komponen-komponen untuk sistem lampu belakang selain kabel-kabel dan konektor antara lain A. Saklar lampu atau lighting switch. B. Lampu belakang dan dudukannya. Komponen-komponen untuk sistem lampu rem selain kabel dan konektor antara lain 1. Saklar lampu rem depan atau front brake light switch. Saklar lampu rem depan berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke lampu rem jika tuas atau handle rem ditarik. 2. Saklar lampu rem belakang atau rear brake light switch. Saklar lampu rem belakang berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke lampu rem jika rem pedal ditarik. 3. Lampu rem dan dudukannya. Bola lampu belakang digabung langsung dengan bola lampu rem. Sistem lampu sein atau tanda belok atau turn signal system. Semua sepeda motor yang dipasarkan dilengkapi dengan sistem lampu tanda belok. Sistem instrumentasi dan tanda peringatan
atau Instrumentation Warning System. Yang dimaksud dengan instrumentasi adalah perlengkapan sepeda motor berupa alat ukur yang memberikan informasi kepada pengendara tentang keadaan sepeda motor tersebut. Sistem instrumentasi yang lengkap antara lain terdiri dari speedometer, alat pengukur kecepatan kendaraan, tachometer, alat pengukur putaran mesin, ammeter, alat pengukur arus listrik, voltmeter, alat pengukur tegangan listrik, clock atau jam, fuel and temperature gauge, alat pengukur suhu dan bahan bakar, oil pressure gauge, alat pengukur tekanan oli, dan sebagainya. B. Switch atau saklar pada sistem tanda peringatan. 1. Neutral switch atau sakral netral. Hampir semua sepeda motor dilengkapi dengan neutral switch atau saklar yang menunjukkan gigi transmisi pada posisi sedang netral. 2. Clutch switch atau saklar kopling. Clutch switch merupakan tipe plunger dan dipasang pada bagian clutch lever atau tuas kopling. 3. Side stand switch atau saklar standar samping. Side stand switch juga merupakan bagian dari sistem pengamanan yang dirancang agar sepeda motor tidak bisa dijalankan jika side stand-nya sedang pada posisi diturunkan atau digunakan untuk menyandarkan sepeda motor. 4. Brake light switch atau saklar lampu rem. Fungsi brake light switch adalah untuk menghidupkan lampu rem ketika rem depan atau rem belakang sedang digunakan. Tujuan perawatan dan perbaikan sistem penerangan pada sepeda motor ini adalah A. Memberikan pemahaman proses kerja dari sistem penerangan bagi para pengguna sepeda motor, meliputi sistem penerangan lampu kepala, sistem penerangan lampu belakang dan lampu rem, sistem penerangan lampu sen, dan sistem instrumen dan lampu-lampu peringatan. B. Memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengendara di dalam menjalankan sepeda motor, khususnya di malam hari. C. Memberikan kenyamanan berkendara bagi pengendara sepeda motor sewaktu berjalan di malam hari. Manfaat perawatan dan perbaikan sistem penerangan pada sepeda motor ini adalah A. Mengetahui dan mengenal proses kerja dari sistem penerangan bagi para pengguna sepeda motor. B. Meningkatkan rasa aman dan menghindari kecelakaan bagi pengendara di dalam menjalankan sepeda motor, khususnya di malam hari. Dan C. Mengkondisikan rasa nyaman berkendara bagi pengendara sepeda motor sewaktu berjalan di malam hari. Cukup jelas bukan apa yang disampaikan tentang sistem penerangan pada sepeda motor? Belum usai pemirsa, karena setelah ini kami akan kembali. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih akan membahas tentang bagaimana cara merawat dan memperbaiki sistem penerangan pada sepeda motor. Dan bagaimana cara persiapannya? Mari kita lihat bersama-sama. Pemirsa, sebelum melakukan pekerjaan, persiapkan dengan seksama kondisi tempat atau ruang kerja. Peralatan dan unit engine atau unit sepeda motor yang akan diperbaiki, serta lebih baik lagi melengkapi dengan buku pedoman servis manual sepeda motor agar dapat diketahui data-data spesifikasi dan standar operasi prosedur pekerjaan. Peralatan kerja, bike lift, alat angkat hidrolik berjumlah 1 unit untuk mengangkat sepeda motor yang akan diperbaiki dan lebih memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Meja kerja, tempat melaksanakan pekerjaan berjumlah 1 unit untuk tempat meletakkan komponen unit lampu. 3. Kompresor udara dan air duster setengah PK berjumlah 1 unit
untuk membersihkan kotoran dan debu yang menempel. Multitester, alat ukur model analog atau digital, berjumlah 1 piece untuk mengukur hambatan dan voltase pada jaringan kelistrikan. Solder listrik 60 watt per 220 volt, berjumlah 1 piece untuk menyolder hubungan kabel maupun konektor. Oil can, alat pemberi pelumasan berjumlah 1 unit untuk memberikan semprotan pelumasan pada bagian unit switch dan handle. Combination wrench, kunci ring pas berjumlah 1 set untuk membuka dan memasang mur atau baut. Drive socket set atau kunci sok berjumlah 1 set untuk membuka baut-baut yang sukar dibuka dengan kunci pas atau kunci ring. Bak plastik, wadah untuk mencuci dan membersihkan komponen berjumlah 1 piece. Bahan, unit sistem penerangan atau unit sepeda motor, berjumlah 1 unit sebagai benda yang akan diperbaiki. Timah solder dengan diameter timah 0,8 berjumlah 1 roll untuk bahan solder. Cleaner WD-40 berjumlah secukupnya sebagai pembersih bagian-bagian yang berkarat. Kertas amplas pembersih karat berjumlah 1 lembar untuk membersihkan dan menghilangkan karat. Kain atau lap perca berjumlah secukupnya untuk membersihkan. Dalam merawat dan memperbaiki sistem penerangan pada sepeda motor ini, alat dan bahan pun sudah dipersiapkan. Bagaimana langkah selanjutnya? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Langkah-langkah selanjutnya sangat diperlukan setelah alat dan bahan sudah dipersiapkan. Untuk itu, mari kita saksikan. Pemirsa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan peralatan dan sepeda motor yang akan diperbaiki. Hidupkan mesin untuk beberapa waktu sambil mengecek segala bagian-bagian kerja sistem penerangan. Saklar lampu pada posisi P, maka ada aliran arus dari kumparan pembangkit atau generator ke lampu-lampu kota dan lampu panel atau speedometer. Saklar lampu pada posisi HL, maka ada aliran arus dari kumparan pembangkit atau generator ke lampu-lampu kota dan ke saklar dim. Gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem penerangan serta perbaikannya sebagai berikut. A. Pada lampu mati. Pada saat mesin hidup, saklar lampu pada posisi HL, lampu tidak mau menyala. Urutan pemeriksaan serta perbaikan sebagai berikut. Periksa bola lampu depan dengan multimeter. Kemungkinan filamen lampu putus atau dudukan lampu kotor atau berkarat. Ukur tegangan keluaran dari kumparan. Dari kumparan pembangkit atau generator dengan voltmeter. Periksa keadaan sambungan kabel-kabelnya. Kemungkinan ada yang putus atau kendor. Bodi dari lampu kotor atau berkarat, sehingga massa tidak ada. Jika bola lampu pada sistem penerangan selalu mati saat mesin hidup pada putaran tinggi, berarti ada gangguan pada sistem pengisian yang disebabkan baterai rusak atau elektroniknya kosong, atau regulator rektifiernya rusak. Pemeriksaan regulator rektifier. Regulator rektifier tidak dapat diperbaiki. Apabila diketahui rusak, harus diganti. Penempatan lampu di bagian belakang sepeda motor dan dijadikan satu dengan lampu belakang atau tail light. Namun, saklar atau switch rem ditempatkan pada mekanis pedal rem kaki dan rem tangan.
Bila pedal rem diinjak atau ditarik, maka saklar rem akan menjadi on dan lampu menyala. Gangguan-gangguan yang terjadi pada lampu rem. A. Lampu rem tidak menyala. Kemungkinan kerusakannya adalah 1. Switch rem tidak bekerja atau tidak menyambung. 2. Kabel-kabel dari baterai ke switch rem dan dari switch rem ke lampu rem tidak tersambung. 3. Massa atau bodi untuk kedudukan lampu rem kotor atau berkarat. 4. Filamen lampu rem terputus. Dan 5. Sekring terputus. Lampu rem menyala dan tidak mau mati. Kemungkinan kerusakannya adalah switch rem tidak bekerja atau tidak memutus. Switch rem setelannya terlalu tertarik. Dan ada kabel dari baterai yang langsung bersambungan dengan lampu rem. Cara memeriksa switch rem depan dan belakang dengan menggunakan ohmmeter. Putuskan atau lepaskan semua kabel switch rem depan maupun belakang yang dihubungkan dengan alat lain pada sambungannya. Apabila lampu tanda belok atau sen tidak berfungsi, lakukanlah pemeriksaan sebagai berikut. 1. Periksa kondisi baterai. 2. Periksa kondisi bola lampu. 3. Periksa spesifikasi bola lampu, sesuaikan dengan spesifikasi flasher. 4. Periksa kondisi sekring. Dan 5. Periksa kondisi kabel dan konektor-konektornya. Apabila kondisi di atas dalam keadaan normal, lakukan pemeriksaan sebagai berikut. Lepaskan kabel flasher atau pengedip, kemudian hubungkan kabel yang terlepas tersebut dengan kabel jumper dan kunci kontak pada posisi on. Apabila lampu tidak menyala, terjadi kerusakan pada rangkaian sistem wire harness atau kabel bodi. Dan lampu menyala, terjadi kerusakan pada flasher atau pengedip. Penjelasan sebelumnya cukup detail bukan pemirsa? Belum berakhir sampai di sini, karena kami akan kembali dengan tips dan trik yang akan disampaikan. Jadi jangan kemana-mana. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Perawatan dan perbaikan pada sistem penerangan di sepeda motor sangat penting sekali. Maka dari itu, langsung saja kita simak bagaimana tips dan juga trik apa saja yang perlu diperhatikan pada perawatan dan perbaikan ini. Pemirsa, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perbaikan sistem penerangan, yaitu jadwal perawatan berkala sistem kelistrikan sepeda motor hendaknya dilakukan berdasarkan kondisi umum. Pemeriksaan dan perawatan berkala sistem penerangan lampu pada sepeda motor sebaiknya rentang operasinya diperpendek sampai 50%
jika sepeda motor dioperasikan pada kondisi jalan yang berdebu dan pemakaian berat. Pelaksanaan servis sebaiknya dilaksanakan mengacu pada jarak tempuh atau waktu. Baterai sebagai sumber arus listrik juga wajib diperiksa setelah menempuh jarak 500 km, 2000 km, 4000 km, dan seterusnya setiap 1000 km atau setiap 1 bulan. Saklar lampu rem sebaiknya diperiksa atau dibersihkan setelah menempuh jarak 500 km, 2000 km, 4000 km, 8000 km, dan seterusnya setiap 2000 km. Selalu matikan kunci kontak sebelum memutuskan hubungan antar komponen listrik. Bila memasang sambungan, tekanlah sampai terdengar bunyi klik. Jangan menggunakan sekring yang kemampuannya berada atau jangan mengganti sekring dengan kawat atau sekring yang imitasi atau tiruan. Dalam menggunakan multitester, pastikan kondisi skala pengukuran sesuai dengan komponen yang akan diukur. Mengukur dengan posisi skala yang salah dapat merusak multitester. Pastikan kabel tester positif maupun negatif tepat pada posisinya. Jika melakukan pengukuran tahanan dengan multitester model analog, lakukan kalibrasi ke 0 sebelum melakukan pengukuran. Kabel listrik atau sambungan listrik pastikan tidak longgar. Dan apabila diperlukan, lakukan isolasi dengan baik. Jauhkan susunan kabel-kabel listrik dari bagian yang panas seperti knalpot. Dan upayakan dalam pemasangan susunan kabel tidak terpelintir. Adapun kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, yaitu pengaturan tentang sistem penerangan berbeda-beda antar satu negara dengan negara lainnya. Sehingga untuk model sepeda motor yang sama, bisa jadi sistem penerangannya dibuat berbeda jika akan dipasarkan untuk negara yang berbeda. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pemirsa tentang keterampilan otomotif dalam episode perawatan dan perbaikan sistem penerangan pada sepeda motor. Semoga yang kami sampaikan menjadikan hal positif dan juga hal bermanfaat bagi Anda untuk mempelajari. Dan bagi Anda yang mendalami dan berminat pada bidang otomotif tersebut, Anda bisa menghubungi lembaga kursus, pelatihan terdekat, dan juga dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami pemirsa di www.infokursus.net. Akhir kata Bella undur diri dan sampai jumpa.